Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di hari ini, mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami ada semua karena anugerah Tuhan. Bahkan di saat hari ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hari-hari ini kami butuh firman Tuhan. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Firman-Mu yang menjadi penopang dalam setiap kehidupan kami, dalam kami mengiring akan Engkau. Oleh karena itu, kami buka hati kami buat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sangkapkan, sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, sehingga kami semua diberkati lewat kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di hari ini kita bersyukur kalau kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Dan kita bersyukur kalau pemeliharaan Tuhan terus kita alami dalam setiap kehidupan kita. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa bergerak. Ini bukti kasih dan pemeliharaan Tuhan yang terus kita alami dalam setiap kehidupan kita. Dan ada satu firman Tuhan yang saya ingin bagikan bersama-sama saudara di saat hari ini. Ya, kita lihat di dalam kitab Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16. Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-16. Saya akan bacakan bagi saudara. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan kehidupan kita tidak lepas dari hidup dengan bertanya-tanya. Mungkin saudara sampai saat ini, ya saudara bertanya-tanya dalam kehidupan saudara. Kenapa saya ada sampai hari ini? Kenapa saya harus ada di Malaysia? Kenapa saya harus ada bekerja di kilang? Kenapa saya harus bekerja seperti ini dan lain sebagainya? Bahkan di dalam setiap pengiringan kita kepada Tuhan, terlintas sedikit pengharapan apa yang menjadi tujuan hidup saudara di dalam saudara mengiring akan Tuhan. Mungkin saudara berkata bahwa saya dari kecil, saya adalah orang yang Kristen. Saya dari opung, mungkin dari orang tua, saya sudah dilahirkan Kristen. Tetapi saudara, kita harus menyadari bahwa hidup ini harus dijalani. Dan setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Sekalipun dia memiliki saudara, sekalipun dia memiliki orang tua, tetapi jalan hidup setiap orang berbeda satu dengan yang lain. Dan hidup ini harus dijalani. Dan mungkin saudara, di dalam perjalanan hidup saudara, saudara terlintas satu pertanyaan. Apa yang menjadi tujuan hidup saudara di dalam saudara mengiring akan Tuhan? Mungkin di dalam pikiran saudara, ya tujuan hidup saya akan menikah. Tujuan hidup saya memperoleh anak. Tujuan hidup saya memiliki harta yang melimpah. Tujuan hidup saya memiliki kedudukan yang luar biasa. Tetapi kita harus menyadari bahwa segala sesuatu adalah atas seizin dan penentuan Tuhan. Oleh karena itu saudara, untuk berbicara tentang tujuan hidup, untuk berbicara tentang masa depan dan lain sebagainya, ada beberapa hal yang harus kita tahu, ada beberapa hal yang harus kita pahami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, yang harus kita tanamkan dalam setiap kehidupan kita, keyakinan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu itu dimulai dari Tuhan. Ya, di dalam kitab Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-16 dikatakan dengan jelas, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dengan jelas dikatakan firman Tuhan, karena di dalam Dialah, di dalam Yesus Kristus, di dalam Tuhan Allah Bapa di surga, ya telah diciptakan segala sesuatu. Dengan kata lain, bahwa segala sesuatu itu dimulai dari Tuhan. Ya, jangan saudara berpikir bahwa ya karena saya ada itu karena kebetulan. Tidak saudara. Tidak ada sesuatu di dalam muka bumi ini yang terjadi secara kebetulan.
Semua adalah ciptaan Tuhan. Dengan jelas dikatakan karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ada begitu banyak orang yang lupa tentang Tuhan. Banyak orang yang sedang mencari tentang keglamoran, saudara. Banyak orang yang mencari kedudukan, banyak orang yang mencari harta, ya, tujuan hidup mereka. Tetapi mereka tidak menemukan satu titik di mana ada kepuasan yang mereka alami dalam setiap kehidupan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak menyadari bahwa segala sesuatu itu dimulai dari Tuhan. Ya. Tanpa Tuhan, tidak ada ciptaan yang ada di muka bumi ini, termasuk kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu kita harus menyadari tujuan saudara ada di dalam muka bumi ini. Kalau kita lihat di dalam Kolose pasal yang pertama ayatnya yang ke-16 di bagian yang terakhir dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Tujuannya untuk apa, saudara? Untuk Dia. Amin. Ya, tujuannya untuk Tuhan. Dengan kata lain, tujuan hidup kita adalah Yesus Kristus. Tujuan kekristenan dalam kita mengiring akan Tuhan dalam perjalanan hidup kita ialah Yesus Kristus. Dengan jelas dikatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia, termasuk saya dan saudara. Tujuannya untuk apa? Untuk Dia. Amin. Bahkan kalau kita melihat di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-36, Roma pasal yang ke-11, ayat yang ke-36, dengan jelas dikatakan seperti ini, saudara. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, termasuk saya dan saudara adalah ciptaan Tuhan. Kita semua adalah dari Dia. Dan tujuan hidup kita oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kalau saudara ingin melihat hidupmu berhasil di hadapan Tuhan, engkau harus tanamkan dalam setiap kehidupanmu bahwa segala sesuatu dimulai dari Tuhan. Oleh karena itu, setiap kali kita mau melangkah, apapun yang menjadi aktivitasmu, engkau terus dasarkan hidupmu di dalam Tuhan. Bahkan ingat tujuan hidupmu, apa yang engkau lakukan lewat pikiranmu, perkataanmu, perbuatanmu, semuanya untuk Tuhan. Dengan jelas dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Walaupun hari-hari ini kita mengetahui ada begitu banyak orang yang sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Bahkan kalau kita melihat sebagian besar negara Amerika, bagian Eropa, dan lain sebagainya, saudara, ketika materialistik mendominasi kehidupan manusia, mereka lupa akan Tuhan. Mereka tidak percaya lagi akan Tuhan. Mereka hanya percaya bahwa apa yang mereka lakukan itu mereka bisa terima karena dengan kekuatan sendiri. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus menyadari bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan. Dan tujuan hidup kita untuk Tuhan. Jika engkau ingin melihat kehidupanmu berhasil, ingat selalu akan Tuhan. Terus andalkan Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kenapa? Kita hanyalah makhluk ciptaan Tuhan. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Oleh karena itu, jangan pernah kita melupakan Tuhan. Jangan pernah kita melupakan siapa yang telah menciptakan setiap kehidupan kita. Ya, oleh karena itu, saudara, lewat firman Tuhan yang singkat di siang hari ini, kiranya menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Kembali lagi mengingatkan kita untuk kita semakin hari dekat dengan Tuhan. Ingat tujuan hidupmu. Ya, segala sesuatu datangnya daripada Tuhan. Dan kita kembalikan semuanya untuk Tuhan. Setiap apa yang kita punya, lewat setiap pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, kita kembalikan syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang datang dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu itu tertanam, bertumbuh, berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kami terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dalam perjalanan hidup kami. Mungkin hari-hari ini kami mulai confused dengan keadaan dan situasi, sehingga kami tidak tahu arti tujuan hidup kami. Namun lewat kebenaran firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami, mengingatkan kembali bahwa segala sesuatu datangnya daripada Engkau dan dimulai daripada Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kami menyadari bahwa kami adalah makhluk ciptaan Tuhan, dan kami kembalikan segala sesuatu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap umat-umat-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin.